Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Aku yakin dan percaya kita luar biasa ya. Yuk kita kembali lagi ketemu di hari Minggu, kita beribadah bersama-sama. Yuk sebelum kita beribadah pada hari ini, aku ajak teman-teman semua untuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak untuk sore hari ini yang sangat luar biasa ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami untuk beribadah, untuk memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Walaupun ibadah hari ini kami seringgalkan online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, Kau akan menyertai kami selalu. Biarlah kami bisa memuji Engkau di rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas sore hari ini. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman semua, aku mau ajak kita untuk nyanyi satu buah lagu ini. Kalau kita boleh mengikut Tuhan ya teman-teman.
Shalom saudara-saudara, senang banget bisa sharing lagi di depan teman-teman semua. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Chris, lengkapnya Kristantio Putra. Saya salah satu leader dari Kingdoms Ambassador Community, mungkin teman-teman pernah dengar. Dan kali ini saya dipercaya untuk bisa membagikan sesuatu buat teman-teman semua. So, sebelum kita mulai, kita mau serahkan semuanya sama Tuhan dulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami Tuhan. Khususnya sepanjang hari-hari dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, dalam pandemi yang ada saat ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami ya Bapa. Bapa, biarlah saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, biar Engkau sendiri yang memberikan kami hikmat, biar Roh Kudus yang tuntun kami untuk kami bisa mengerti apapun yang Engkau mau sampaikan di saat ini Tuhan, buat teman-teman semua yang ada di tempat ini. Aku mau berdoa secara khusus Tuhan untuk segala sesuatu rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang banget bisa sharing lagi di tempat ini, di gereja yang luar biasa ini. Dan dengan apa yang saya terima sampai hari ini, dengan setiap berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya mau coba bagiin sesuatu buat kalian. Dan saya berharap ini bisa membuat kalian termotivasi lebih lagi untuk lebih kenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita yang luar biasa itu. Oke, jadi ketika saat ini nih kita mau belajar nih ya. Kita mau belajar ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tapi sebelum kita belajar itu,
sebelumnya kita harus ngerti dulu, apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, jadi sebelum kita ngerti kehendak Tuhan, kita harus mengerti dulu apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau lebih singkatnya, apa panggilan kita sih sebenarnya saat ini. Dan saya mau mulai seperti ini. Ketika Tuhan ciptain manusia, Tuhan tuh punya grand plan. Ya, Tuhan tuh punya grand plan tentang kehidupan kita. Kenapa sih disebut grand plan? Karena grand plan itu lebih dari sekedar plan. Oke, jadi grand plan itu adalah rencana terbesar yang dibuat oleh Tuhan, di mana di dalamnya itu termasuk segala detail, baik besar, detail kecil, detail apapun itu, yang setiap detail itu punya peran yang berkaitan satu sama lain, dan semuanya sangat penting untuk mencapai hasil atau tujuan akhir dari plan tersebut. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi grand plan itu tuh lebih dari sekedar plan. Biar teman-teman nangkep itu dulu. Dan karena Tuhan yang bikin grand plan, artinya secara otomatis Tuhan tahu banget segala sesuatu, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap detail paling kecil sekalipun Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan udah ngerti banget apa kaitannya detail kecil yang A terhadap detail yang besar yang B. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan udah tahu semuanya. Itu kita sepakat itu dulu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang gini, ketika Tuhan lagi membuat grand plan, itu bisa dibilang seperti ini. Ketika Tuhan memulai, itu tuh Tuhan udah tahu endingnya seperti apa. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi di dalam Tuhan kita harus sama-sama percaya dulu satu hal ini. Kita hidup di dalam grand plan-nya Tuhan. Dimana ketika kita menjalani grand plan itu, dan kita memulai di dalam Tuhan, itu tuh Tuhan udah tahu ending kita tuh seperti apa. Tujuan hidup kita di ujung sana tuh seperti apa tuh Tuhan udah tahu. Dan kita yang ada dalam grand plan-nya Tuhan ini, kita tuh teman-teman harus percaya satu hal ini. Kita tuh diciptakan spesifik dan unik. Kita diciptakan spesifik dan unik dengan rencana yang spesifik dan unik juga. Dan rencana yang Tuhan bikin buat kita, itu juga spesifik dan unik cuma buat kita aja teman-teman. Dan itulah yang menentukan setiap detail demi detail yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman dan juga saya. Jadi saya cuma bilang gini, ketika Tuhan udah merancangkan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan yang buat grand plan-nya, itu artinya grand plan Tuhan atas hidup teman-teman itu udah pasti beda dengan grand plan-nya Tuhan atas hidup saya. Jadi jangan pernah membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang terjadi dengan kehidupan teman-teman di sekitar kalian. Karena di dalam Tuhan tuh spesifik banget. Tuhan tahu banget apa yang terbaik untuk teman-teman, dan Tuhan tahu banget apa yang terbaik untuk saya. Jangan compare dengan semua di sekitar kalian, dengan teman-teman kalian, dengan keluarga, dan siapapun. Pokoknya di luar dari kalian, jangan compare sama mereka. Kita dibentuk sesuai dengan fungsi yang Tuhan udah tetapkan di dalam grand plan-nya Tuhan. Dan fungsinya itu apa? Udah pasti untuk melakukan segala yang baik. Itu janji Tuhan, dan itu memang yang udah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap dari manusia. Nah, di dalam grand plan Tuhan ini seperti ini. Grand plan itu ada awal dan ada akhir. Dan dari awal sampai akhir itu ada suatu jarak. Ya, ada sesuatu pemisah. Yang mungkin saat ini saya bisa bilang itu sebagai sebuah gap dari start dan end, dari start dan end, dari awal dan akhir. Jadi saya mau bilang gini, start itu adalah titik di mana kita melangkah di dalam grand plan-nya Tuhan. Sampai sini paham ya, sama sepakat semua ya. Terus kita berbicara tentang end. End itu berbicara tentang apa? Ada start, ada end. End itu berbicara tentang purpose. Purpose itu adalah tujuan dari kita, tujuan dari hidup teman-teman semua, tujuan dari hidup setiap dari kita semua, saya, teman-teman, orang tua, keluarga, kakak, adik, om, tante, siapapun
yang ada di luar sana, yang ada di muka bumi ini, Tuhan udah merancangkan awal dan akhir, titik mulai dan tujuan akhir. Dan gap atau jarak dari awal sampai akhir itu kita bisa sebut itu sebagai sebuah proses. Dan proses itu saya mau bilang itu adalah calling. Itu adalah panggilan dari setiap dari kita. Panggilan dari setiap teman-teman dan saya itu adalah sesuatu yang luar biasa yang saya mau bagiin pada hari ini. So, kencengin sabuk pengaman, kita mau belajar banyak hari ini. Ya, semoga teman-teman excited. Dan kalau ngomongin tentang panggilan, kalau ngomongin tentang purpose, kalau ngomongin tentang calling, kita berbicara seperti ini. Panggilan itu nggak sama dengan tujuan. Saya termasuk dulu punya pemahaman yang agak berbeda. Dulu saya menganggap bahwa panggilan saya adalah tujuan saya. Jadi ketika Tuhan memanggil saya, anggaplah begini, Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pengusaha. Artinya tujuan hidup saya akan menjadi seorang pengusaha. Padahal setelah saya belajar hari demi hari, bulan demi bulan, semakin intim sama Tuhan, semakin ngerti apa yang Tuhan reveal dalam kehidupan saya justru malah nangkap sesuatu bahwa panggilan saya itu bukan tujuan hidup saya. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin panggilan, ketika kita ngomongin calling, itu kita ngomongin tentang assignment. Ketika kita ngomongin panggilan, kita ngomongin tentang tugas yang Tuhan kasih buat kita semua, buat saya, buat teman-teman semua. Dan ketika kita ngomongin tentang purpose, ketika kita ngomongin tentang tujuan, itu tuh adalah goal, itu adalah tujuan yang Tuhan rancangkan menjadi titik akhir dari kehidupan kita. Jadi bisa dibilang gini, panggilan itu adalah alat, itu adalah tools yang Tuhan buat untuk kita mencapai tujuan kehidupan kita. Seru ya teman-teman ya. Itu juga saya baru ke reveal belum lama kok. Dan ketika saya justru semakin mengerti, bukan berarti apa yang saya ngerti sebelumnya itu menjadi sesuatu yang saya sesali. Enggak, karena itu adalah proses hidup saya. Dimana hari demi hari saya semakin dekat sama Tuhan, saya semakin di-reveal banyak hal-hal yang menguatkan saya untuk menjalani panggilan saya. So, kalau emang teman-teman ada di sini hari ini, saya berharap semuanya bisa dapat sesuatu yang juga mereveal sesuatu yang baru buat teman-teman semua di sini. Jadi kalau kita ngomongin panggilan, kita sering juga dengar tentang ini. Kita ngomongin panggilan ya. Kita dengar statement potensi kita itu menentukan panggilan kita. Teman-teman ada yang suka dengar gitu nggak? Teman-teman suka denger ini nggak? Statement bahwa orang bilang, oh kamu jago nyanyi, artinya panggilanmu pasti menjadi penyanyi. Saya mau bilang saat ini, calling nggak ada hubungannya. Oh, bukan gitu. Calling tidak ditentukan oleh potensi teman-teman semua. Calling, panggilan hidup kita tidak ditentukan oleh apa potensi kita. Karena potensi kita atau bisa dibilang skill kita itu adalah apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Itu adalah potensi kita. Sementara calling itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebenarnya Tuhan tuh, kalau kita ngomongin calling nih ya, Tuhan tuh sebenarnya sama sekali nggak butuh kita loh. Tuhan tuh nggak butuh teman-teman dan Tuhan nggak butuh saya untuk melakukan sesuatu buat dia. Percaya nggak teman-teman? Kenapa? Karena dia itu Tuhan. Kita tuh manusia. Mau gimana juga, dia yang adalah Tuhan, dia itu jauh lebih mampu untuk melakukan apapun dibandingkan kita manusia. Sepakat ya teman-teman ya? Contoh gini deh, mungkin biar ada gambaran yang lebih jelas buat teman-teman. Contoh pribadi aja buat saya.
Saya itu kalau ngomongin potensi, saya bisa bilang gini. Sejak kecil saya punya interest yang lebih di bidang art. Jadi bisa dibilang potensi saya berkaitan dengan art dan itu relate-nya lebih ke gambar. Saya bisa gambar. Oke, ralat. Saya jago gambar. Saya bisa mendesain. Saya jago desain. Dan akhirnya juga saya masuk di universitasnya berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun bukan art murni, tapi saya masuk ke bidang arsitektur. Nah, apa yang saya anggap saya jago di bidang itu? Pada akhirnya saat ini, saya jago gambar, saya jago desain, saya kuliah arsitektur. Pada saat ini, saya kerjanya bukan sebagai arsitek. Saya kerjanya bukan sebagai ilustrator. Saya kerjanya juga bukan sebagai desainer. Tapi saya masih, sampai hari ini masih bisa bilang bahwa saya bisa lakukan itu dengan baik. Saya punya skill itu. Saya masih punya kok skill itu. Itu menjadi hobi saya. Itu menjadi sesuatu yang saya bisa lakukan lebih dari hal-hal lainnya. Dari hobi-hobi lainnya yang saya suka. Apapun itu. Dan dengan kondisi seperti ini, di mana saya nggak menjadikan itu sebagai pekerjaan saya saat ini, saya bisa bilang gini, potensi saya itu nggak menentukan panggilan saya saat ini. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai potensi kita untuk kita mengerjakan panggilan Dia. Ketika kita jalanin panggilan kita, artinya kita tuh lagi jalanin apa yang Tuhan mau. Kita lagi jalanin apa kehendak Tuhan. Dan yang penting ini, Tuhan itu sebenarnya nggak membutuhkan apa yang kita lakukan di dalam panggilan kita. Ngerti nggak teman-teman? Jadi gini, kita kan ketika kita jalanin panggilan, kita tuh kan melakukan apa yang Tuhan mau, ya kan? Dan kita melakukan sesuatu. Anggaplah kita melakukan, misalnya kita minum air gitu ya. Nah, Tuhan sebenarnya tuh nggak perlu. Fokus Tuhan tuh bukan tentang kita minum airnya. Tapi fokus Tuhan adalah apakah kita taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam Tuhan, yang paling penting adalah gini. Tuhan nggak butuh apa yang kita lakukan di dalam panggilan kita. Tapi Dia sebenarnya menanti apa jadinya seorang kita setelah kita keluar dari proses panggilan kita itu. Paham nggak teman-teman? Jadi misalnya kita jalanin panggilan nih saat ini. Mungkin teman-teman yang masih kuliah atau sekolah, anggaplah gini. Kalian lagi jalanin panggilan, mungkin kalau yang kuliah lagi menjadi asdos. Dipakai Tuhan menjadi asdos di universitas kalian. Terus kalian melakukan tugas itu dengan baik, dan kalian anggap itu menjadi panggilan kalian pada saat ini. Sebenarnya fokus Tuhan itu bukan tentang apa yang kalian lakukan ketika kalian menjadi asdos. Ketika kalian mengajar, ketika kalian membagikan sesuatu kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada teman-teman kalian. Tapi, Tuhan pakai setiap detail yang terjadi di dalam panggilan teman-teman. Setiap detail yang terjadi di dalam panggilan teman-teman semua, contoh tadi sebagai asdos itu. Jadi ketika teman-teman udah keluar sebagai, udah lewatin fase itu, lewatin fase contoh sebagai asdos tadi, Tuhan tuh melihat teman-teman tuh menjadi seorang yang seperti apa? Itu yang penting. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan nggak fokus tentang apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan lihat kita menjadi apa setelah kita melakukan panggilannya. Dan panggilan Tuhan itu nggak cuma stop di satu season, teman-teman. Karena panggilan Tuhan itu adalah proses hidup kita. Terdiri dari banyak season yang harus kita lewatin. Di mana setiap season itu punya panggilannya masing-masing. Dan semuanya berbeda-beda. Pembentukan diri kita saat jalanin panggilan Tuhan di season sebelumnya, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap karakter kita, terhadap seorang kita, untuk kita ada di dalam season berikutnya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi, apa yang membentuk kita di season sebelumnya, apa yang membentuk kita di panggilan kita
yang sebelumnya, itu tuh menentukan bagaimana kita menghadapi panggilan kita di season berikutnya. Paling pentingnya adalah itu membentuk bagaimana kita merespon ketika kita menghadapi hal-hal baru di season atau di panggilan kita berikutnya. Dan kesalahan paling sering yang manusia suka lakuin saat jalanin panggilan Tuhan, itu satu. Panggilan kita yang kita lagi jalanin ini, itu sering banget malah menjadi zona nyaman kita. Jangan teman-teman, jangan, please banget. Tapi saya tahu banget, kadang-kadang kita suka nggak sadar, kadang-kadang kita suka nggak ngerti dan nggak tahu kalau sebenarnya kita tuh lagi jalanin panggilan saat ini tuh udah terjebak sama zona nyaman kita. Kita ngerasa jalanin panggilan Tuhan, tapi sebenarnya ketika seasonnya udah selesai, kita tanpa sadar atau bahkan sadar karena memilih, kita nggak mau lepasin itu. Kenapa? Karena kita udah nyaman. Padahal Tuhan mau kita move on. Padahal Tuhan mau itu kita keluar dari season yang Tuhan bilang udah selesai, menuju ke season berikutnya. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Dan faktanya seperti ini. Banyak orang ada di barisan paling depan ketika mereka merasa dipanggil pertama kali. Banyak orang berlomba-lomba untuk ada di barisan paling depan ketika Tuhan panggil mereka pertama kali. Tapi ketika mereka udah masuk di dalam panggilan pertama mereka langsung terjebak di dalam panggilan itu. Mereka terjebak di season yang sama sekian lama karena mereka merasa bahwa mereka tuh lagi jalanin panggilan mereka di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya mereka nggak mau untuk maju ke season berikutnya, teman-teman. Bahkan ketika Tuhan udah panggil terus, ketika Tuhan udah telepon terus, udah calling terus, nak, yuk jalan yuk. Tapi karena merasa bahwa saya udah masuk menjadi antrian pertama di season pertama kemarin, dan saya mau terus lakukan ini buat Tuhan. Padahal Tuhan udah bilang, stop, yuk maju. Kalau kita stuck sama season yang sama, atau season yang sebelumnya, di saat harusnya Tuhan udah panggil kita untuk jalanin season selanjutnya, itulah yang menyebabkan kita ada di tengah-tengah antara season yang lama dan season yang baru. Dan ketika kita ada di tengah-tengah, di mana season yang lama itu sebenarnya kita udah selesai. Tuhan udah bilang, udah selesai anakku. Dan harusnya kita ada di sini, tapi kita ada di tengah-tengah. Itu yang menyebabkan hidup kita menjadi setengah-setengah. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur juga karena udah selesai. Sehingga apapun yang kita lakukan, setiap keputusan yang diambil, segala sesuatu yang kita kerjakan, seakan-akan semuanya menjadi setengah-setengah. Semuanya menjadi mediocre. Teman-teman pernah ngerasa nggak? Kalau, kenapa ya? Di saat orang lain kayaknya karirnya naik banget, misalnya sebagai penyanyi, misalnya sebagai karyawan di kantornya, tapi kok saya gini-gini aja ya? Saya mau ngelakuin itu bisa, tapi kayak nggak excellence. Mau ngelakuin ini bisa, tapi juga nggak beres. Ngelakuin itu juga bisa, tapi kehambat sama yang lain, dan seterusnya. Jadi kita ngerasa kalau kita tuh nggak punya potensi apa-apa. Kita ngelakuin segala sesuatu yang menjadi setengah-setengah. Penyebabnya itu, teman-teman. Di saat Tuhan mungkin udah bilang sama teman-teman semua, Tuhan mungkin udah bilang sama saya bahwa yuk kita maju ke season berikutnya. Tapi kita malah ada di tengah-tengah. Kita stuck, kita nggak bisa maju karena kita nggak mau maju, dan kita nggak bisa mundur juga karena sebenarnya udah nggak ada lagi season yang sebelumnya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa stuck? Kenapa bisa stuck? Contoh yang paling jelas adalah cerita tentang bangsa Israel yang dibawa sama Musa keluar dari Mesir. Bangsa Israel yang udah dibebasin sama Musa dari Mesir selalu mikir balik lagi ke Mesir. Ya nggak? Singkat cerita seperti itu. Mungkin teman-teman udah paham banget, udah ngerti banget ceritanya, saya nggak usah ceritain lagi. Tapi poinnya begini. Musa udah membawa bangsa Israel yang pengen bebas dari Mesir. Ketika udah di padang gurun, segala sesuatu terjadi, segala sesuatu mereka jalani, mereka selalu look back lagi ke belakang.
Mereka selalu mikir balik lagi ke Mesir. Kenapa, teman-teman? Karena di Mesir, disitulah ada kepastian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Mesir, kepastian mereka itu bukan cuma sekedar bahwa mereka punya makanan, bahwa mereka punya tempat tinggal. Tapi mereka juga pasti, mereka juga tahu, mereka punya kepastian itu bahwa mereka juga punya penderitaan di sana. Bahwa mereka punya kesusahan mereka juga di sana. Nah, pertanyaannya kenapa Israel lebih suka melihat itu di Mesir dibandingkan berjalan bersama Musa untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan? Karena kepastian itu, teman-teman. Jadi kepastian nggak cuma sekedar ngomongin tentang hal-hal yang baik, tapi juga ngomongin tentang hal-hal yang menjadi penderitaan mereka. Kenapa mereka mikirnya seperti itu? Karena mereka bisa mengukur semuanya. Mereka bisa tahu bahwa ketika mereka menderita, mereka udah ngalamin itu. Jadi mereka bisa punya ekspektasi yang, oke, berarti takarannya seperti ini. Dan aku mau balik ke situ. Sementara ketika mereka harus berjalan maju bersama Musa, mereka nggak tahu mereka harus apa ke depan sana. Mereka nggak tahu mereka tuh akan menghadapi apa di depan sana. Segala sesuatu yang terjadi, itu semua menjadi surprise buat mereka. Semuanya serba nggak pasti, semuanya nggak bisa diprediksi. Israel lebih suka ada di zona nyaman. Zona di mana mereka bisa mengukur segala sesuatunya. Mereka bisa memprediksi segala sesuatunya. Padahal sebenarnya ketika kita ikut sama Tuhan, kita tuh nggak bisa memprediksi apapun. Karena semuanya itu adalah rencananya Tuhan. Maka dari itulah Israel selalu melihat kembali ke belakang. Jadi sebagai kita, sebagai seorang kita, manusia yang hidup hari ini, saat ini, jangan kita terikat, terbelenggu dengan who I am, dengan siapa aku di masa lalu, siapa aku bahkan di saat ini, dengan tanggung jawab, dengan pencapaian, dengan apa yang aku punya saat ini. Jangan terjebak dengan itu, teman-teman. Karena di season saat ini, di panggilan saat ini, itu tuh adalah satu season yang pada akhirnya Tuhan bisa stop. Dan Tuhan panggil kita ke season berikutnya. Dan ketika kita stuck sama itu, ketika kita terikat dengan siapa aku di saat ini, ketika kita terikat dengan tanggung jawab dan pencapaian apa yang aku terima saat ini, itu akan membuat kita nggak mau melangkah di season berikutnya, teman-teman. Tiap season yang kita jalanin, pasti kita belajar sesuatu. Banyak pengetahuan yang ditambahkan dari proses hidup kita. Tapi kita juga harus hati-hati sama pengetahuan yang kita terima dari season yang sebelumnya. Dari hal-hal di masa lalu yang kita lewatin. Pengetahuan itu justru bisa menjauhkan kita dari kebenaran loh, teman-teman. Contoh ceritanya di sini. Saya mau cerita sedikit tentang Nikodemus ya, teman-teman ya. Coba kita mau buka ayat di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ini saya nggak akan baca semua karena cukup panjang, teman-teman bisa baca di rumah. Tapi saya mau kasih gambaran singkatnya seperti ini. Judulnya adalah Percakapan dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi. Dia adalah orang Farisi dan dia adalah termasuk salah satu leader dari Farisi. Oke ya. Sampai sini teman-teman harusnya udah tahu lah siapa Nikodemus itu. Nah, terus dicerita tentang Nikodemus itu tuh diceritain itu mau ketemu Yesus dan ketemunya malam-malam. Pertanyaannya kenapa malam-malam? Balik lagi ke yang tadi, siapa Nikodemus? Nikodemus adalah tokoh terpandang di Farisi. Ya, dia Farisi dan dia leader di Farisi. Dan dia ini asumsi juga, tapi menurut saya benar. Dia takut ketahuan sama yang lain. Karena dia saking penasarannya sama Yesus. Dia mau ketemu Yesus. Akhirnya dia ketemu di waktu di mana-mana mungkin orang-orang nggak banyak nyari dia. Nggak banyak kegiatan dia juga. Yang harus ngajar. Yang harus ada di depan banyak orang. Jadi dia ketemu sama Yesus malam-malam. Dan di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini, saya mau bacain ayat yang pertama. Ini menjadi opening line-nya Nikodemus yang buat saya itu kayak
Wow, gitu. Jadi gini, Yohanes 3, ayat 2. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Opening line Nikodemus seperti ini. Rabi, kami tahu. Pas baca ini, saya agak bingung. Kenapa dia harus membuka dengan ngomong bahwa Yesus, I know. Karena normalnya, ketika ketemu orang, "Hai, apa kabar? Saya mau nanya dong," atau apapun, you name it. Tapi ini pembukaannya, Rabi, kami tahu. Jadi Nikodemus ini di awal tuh membuka dengan apa yang menjadi asumsi dia tentang Yesus. Oke? Jadi dia bilang, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi apa yang Nikodemus pelajari sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, dia melihat itu menjadi pribadi yang nyata pada saat itu, yaitu Yesus. Dan dari semua yang pelajari itu, dia present semuanya sama Tuhan Yesus. "Rabi, we know, kami tahu." Padahal sebenarnya Nikodemus itu jauh banget dari tahu tentang siapa Yesus dan tentang apa yang Yesus mau omongin setelah ayat ini. Kenapa? Karena setelah ayat 2 ini, di ayat 3 sampai 8, Yesus membahas tentang gimana manusia harus lahir baru, gimana manusia harus, apa Nikodemus bilang, masuk ke rahim ibunya dan melahirkan lagi segala macam dan inilah yang membuat Nikodemus bingung. Ketika dia present dengan "Rabi, kami tahu," dia ada sebuah pengajaran yang dia bentuk sendiri di pemikiran dia, yang dia bilang bahwa Yesus pasti begini deh. Kami tahu kok engkau pasti Mesias begini deh. Pasti engkau melakukan ini deh gitu. Tapi Tuhan seakan-akan kayak mematahkan segala pengetahuan yang ditunjukkan di awal sama Nikodemus itu. Dan di Yohanes 3 ayat 9, Nikodemus menjawab katanya begini. Jadi setelah ayat 3 sampai 8 kan Yesus bahas tentang lahir baru dan seterusnya. Yohanes 3 ayat 9, Nikodemusnya menjawabnya gini, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Di awal dia bilang, "Yesus, aku tahu." Tiba-tiba di ayat 9, gimana mungkin itu terjadi? Itu kayak kontras banget gak sih teman-teman? Dan punchline-nya dari Yesus, itu kayak apa ya? Ya itu, punchline. Itu kayak uppercut lah kalau dari teman-teman mungkin tahu. Kalau lagi berantem tuh kayak jurus terakhirnya Yesus tuh keluarnya begini. Yohanes 3 ayat 10 jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal itu." Itu tuh udah kayak jelek banget. Buat seorang pemimpin agama, itu tuh sesuatu yang mungkin kayak harusnya itu membuat dia malu. Harusnya itu membuat dia kayak terintimidasi loh. Dan harusnya normalnya seseorang yang merasa tahu segala sesuatunya dibilangin kayak gitu, dia akan marah. Dia kan harusnya jadi emosi dan sebagainya. Tapi Nikodemus enggak. Ini Yesus tuh sama aja kayak ngomong, "You know nothing, Niko. You know nothing. Kamu nggak tahu apa-apa kok, Nikodemus." Tapi otomatis Yesus nggak nunjukin itu dengan nada sombong ya guys. Dan Yesus cerita tentang lahir baru segala macam, itu juga buat nunjukin kenapa dia datang ke dunia. Supaya semua orang tahu dan akhirnya percaya tentang apa yang pada saat itu seakan-akan tuh kayak nggak make sense sama sekali. Impossible untuk dipercaya. Seperti di ayat 4 tadi, Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang pada saat itu manusia yang normal itu nggak akan masuk ke logika mereka.
Tapi justru Yesus ada pada saat itu untuk memberitakan tentang kabar baik. Memberitakan banyak hal-hal yang pada saat itu nggak masuk ke logik manusia. Dan gue bayangin pada saat, saya bayangin pada saat percakapan Yesus sama Nikodemus pada saat itu. Itu tuh pasti ada momen kok di mana Yesus ngajak Nikodemus untuk ikut sama Yesus. Yesus ngajak, Niko, yuk ikut sama aku. Tapi karena seorang Niko pada saat itu adalah seseorang, balik lagi ya ke yang tadi ya. Seseorang tuh maksudnya apa? Dia adalah pemimpin agama, influencer otomatis, orang terpandang, dia punya nama, punya jabatan dan seterusnya. Jadinya otomatis manusiawi dia memilih untuk stuck dengan statusnya. Dia memilih untuk stuck dengan jabatannya. Meskipun dalam hati terdalam, saya percaya Nikodemus tuh percaya banget sama apa yang Yesus katakan. Nah, saya mau buktiin kenapa Nikodemus saya sebut percaya banget sama Yesus. Ada dua ayat. Ada dua perikop, ada dua cerita ya. Jadi yang pertama itu ada di Yohanes 7 ayat 45 sampai 52 dengan judul Yesus dibela oleh Nikodemus. Dan saya akan bacakan di Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Nikodemus, seorang dari mereka, ini artinya seorang dari Farisi ya, yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, kepada Farisi, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Di sini tuh Nikodemus tuh speak up untuk membela Yesus di depan sesama Farisi juga. Itu yang pertama. Itu cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua itu ada di Yohanes 19 ayat 39. Dan dia juga datang pada saat Yesus diturunkan dari salib itu ya. Jadi di Yohanes 19 ini ngomong gini, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, dua cerita ini gambaran di mana seorang Nikodemus sebenarnya punya kesempatan untuk ada di circle-nya Yesus dari awal, dari sejak dia ketemu di malam hari itu. Tapi akhirnya Nikodemus memilih untuk enggak. Tapi dua cerita ini juga membuktikan, menunjukkan bahwa ketika Nikodemus enggak say yes sama Yesus pada malam hari itu bukan berarti Nikodemus langsung out of the story. Nikodemus langsung keluar dari ceritanya Yesus, keluar dari cerita di Alkitab. Teman-teman, di dalam ministry yang dia jalani, Nikodemus jalani, dia juga berproses. Dia tetap jalanin tugas sebagai Farisi, sebagai pemimpin agama. Tapi dia juga percaya sama Yesus sampai akhir. Jadi kita harus stop bayangin gimana Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang menghukum. Gimana Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang gak peduli ketika kita gak respon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi justru kita ini sama-sama belajar bagaimana calling itu adalah potongan-potongan puzzle yang di akhir nanti itu akan menunjukkan tujuan atau rencana Allah dalam kehidupan kita itu seperti apa. Jadi apa yang kita minta lakukan itu, apa yang Tuhan minta kita lakukan, bukan supaya kita sibuk, teman-teman. Lihat aja, Nikodemus nggak jawab panggilannya untuk ada di circle-nya Yesus, tapi dia tetap disertai sampai akhir. Ada cerita Nikodemus sampai akhir. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita lakukan? Tuhan tuh nggak pengen bikin kita sibuk, tapi sebenarnya Tuhan pengen bikin kita sadar kalau kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, teman-teman. Makin kita sadar, makin kita tahu kalau kita nggak bisa apa-apa, kita akan semakin cari Tuhan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengerti kehendak Tuhan adalah jawab panggilan Tuhan. Lakukan panggilan Tuhan. Answer the call. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita ngomongin tentang menjawab panggilan Tuhan, gimana caranya? Gimana caranya sih kita untuk bisa menjawab panggilan Tuhan? Yang pertama, ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, yang pertama kita harus melihat, kita udah mengalami banyak hal.
Kita udah belajar banyak hal dari hal-hal di masa lalu, dari panggilan kita sebelumnya, dari kejadian-kejadian yang kita lewatin sebelumnya. Langkah pertama, kita harus rilis masa lalu kita. Kita harus disconnect dari apa yang ada di belakang sana. Tentang jabatan, tentang siapa saya, tentang apa yang saya lakukan sebelumnya, tentang siapa aku. Kita disconnect dulu dari semua itu. Dan langkah kedua, kan kita belajar sesuatu tuh. Setelah kita disconnect, kita sadar juga bahwa kita belajar sesuatu dari calling kita sebelumnya. Dari apa yang kita pelajari, jangan pernah jadikan pengetahuan itu, knowledge itu, sebagai yang utama untuk kita menjalankan panggilan kita di depan. Tuhan adalah center hidup kita. Dia yang harus jadi utama, bukan knowledge kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang akan selalu bareng-bareng sama kita ketika kita menjalani panggilan Dia. Jadi kita pertama harus disconnect dulu dari masa lalu kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita bisa connect dengan panggilan kita berikutnya. Jadi disconnect di sini juga nggak ngomongin tentang sekedar merilis masa lalu. Tapi ini juga ngomongin tentang rest. Kita harus ngomongin juga tentang istirahat. Dari segala kesibukan kita saat ini. Bisa juga loh kita sibuk dan kita pikir bahwa kita sibuk untuk Tuhan. Tapi sebenarnya belum tentu. Apa iya kita sibuk saat ini tuh memang sibuk untuk Tuhan? Belum tentu deh teman-teman. Karena musuh terbesar di saat kita menjalani panggilan kita itu adalah sibuk, teman-teman. Ironis ya? Kita merasa kita jalani panggilan dan seakan-akan kita disibukkan dengan panggilan itu. Terus ada statement bahwa musuh terbesar dari panggilan kita itu adalah sibuk. What? Gimana? Ketika iblis nggak bisa masuk ke celah dan kita nggak buka celah untuk bikin dosa segala macam. Satu hal yang iblis akan lakukan adalah dia akan bikin manusia sibuk, teman-teman. Makin sibuk kita, ya termasuk juga sibuk pelayanan loh ya. Makin sibuk kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan fokus sama Tuhannya. Kita bukan fokus sama Tuhan yang manggil kita. Tapi justru kita fokus sama kegiatannya, teman-teman. Dan kenapa kita fokus sama kegiatannya? Kita seakan-akan melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang kita pikir itu dari Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita menjalani panggilan kita, yang Tuhan mau adalah kita fokus sama yang manggil, teman-teman. Itu siapa? Tuhan. Padahal jalanin panggilan itu bukan fokus sama akhir. Jalanin panggilan itu bukan fokus sama ending. Karena sebenarnya dengan tujuan yang kita tahu nih ya, tujuannya A. Kalau secara pola pikir manusia, pasti jalannya lurus begini ya. Tapi di dalam Tuhan, di dalam panggilannya Tuhan, Tuhan tuh bisa pakai jalan yang gak masuk akal sama sekali. Ketika kita tahu bahwa tujuannya ini, dan kita ada titik ini, secara manusia kan kita tinggal lurus dong sini ya. Ya. Tapi di dalam Tuhan, bisa Tuhan malah tarik mundur. Tuhan belokin ke kanan, belokin ke kiri, muter-muter dan sebagainya, dan endingnya tetap di tempat yang sama. Jadi balik lagi saya mau bilang, jangan fokus sama kegiatannya. Dan di dalam menjalani panggilan, hati-hati. Hati-hati sama ekspektasi saat kita menjalani panggilan itu. Berekspektasi itu normal, karena kita manusia. Tapi jangan sampai kita jatuh di situ. Karena Tuhan akan menuntun kita di dalam setiap kebahagiaan kita. Di dalam setiap kedukaan kita. Di dalam setiap badai yang kita lewatin. Dalam setiap hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tuh akan menuntun kita. Apapun yang kita mungkin miss dalam kehidupan kita, Tuhan akan terus menuntun kita. Dia gak pernah berhenti untuk menuntun kita. Kenapa? Karena Dia mau kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Jadi ketika kita jalanin panggilan Tuhan, yang juga adalah kehendaknya, kita mau balik lagi ke pertanyaan yang paling pertama tadi ya.
kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Kehendak Tuhan tuh apa sih? Kan kita sama-sama mau ngerti ya. Mau ngerti, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu. Tapi kehendak-Mu tuh apa sih? Kadang kita nunggu Tuhan bilang spesifik yang kayak kamu harus jadi gembala, kamu harus membuat gereja, kamu harus buka komunitas, kamu harus buka komsel, kamu harus jadi pengajar, kamu harus jadi guru, kamu harus jadi pengusaha, kamu harus buka usaha laundry dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan akan sespesifik itu untuk ngasih tahu kehendak Dia dalam kehidupan kita. Padahal untuk kita ngerti panggilan Tuhan, untuk kita ngerti kehendak Tuhan, itu tuh as simple as seberapa besar keinginan kita untuk kita dekat sama Tuhan. Itu yang paling penting, teman-teman. Sama kayak saya siapin khotbah ini, karena pada dasarnya saya jujur aja nih, saya nggak jago untuk ngajar, saya nggak jago untuk nyiapin materi, saya nggak jago untuk ngomong kayak seperti ini. Itu bukan kekuatanku, itu bukan kekuatan saya. Tapi di dalam ketidakbisaan saya belajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya bergantung secara real sama Tuhan. Saya bilang apa adanya sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu aku mau share apa. Aku bilang A sampai Z semuanya sama Tuhan. Dan karena saya tahu super susah untuk nyiapin materi-materi kayak gini untuk diajarin apapun di khotbah ataupun dimanapun, di pemuritan segala macam. Saya cuma mau berserah aja sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika saya berserah? Tuhan reveal bagaimana Tuhan bawa saya dari seorang saya yang anggaplah 10 tahun yang lalu, melewati setiap proses kehidupan saya sampai detik ini. Tuhan reveal semuanya. Dan you know what? Saya nggak sadar. Sampai kemarin Tuhan reveal itu. Saya nggak sadar bahwa benar-benar itu adalah proses yang membentuk seorang saya seperti sekarang ini. Yang membuat saya belajar banyak hal. Merespon seperti sekarang. Punya karakter yang seperti sekarang. Itu adalah proses yang saya alami bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Di dalam panggilan-panggilan yang udah saya lewatin sebelum-sebelumnya. Sampai detik ini, sampai hari ini. Di depan teman-teman semua. Dan Tuhan reveal itu semua. Itu bikin saya nangis. Itu saya lagi nyetir ke kantor. Itu bikin saya nangis, itu bikin saya ngerasa Tuhan ampuni aku. Kadang aku berusaha untuk berpikir untuk Tuhan aku mau sharing apa, Tuhan aku mau ngarang apa Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan reveal sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya bisa share sama teman-teman semua di tempat ini. Saya nggak tahu ini saya bagiin untuk siapa pada saat ini. Tapi buat kalian yang saat ini ngerasa ada di tempat di mana dulu teman-teman yakin kalau Tuhan udah manggil kalian dan teman-teman udah say yes di dalam panggilan teman-teman semua. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya teman-teman ngerasa kalau aduh kok semuanya jadi gini ya? Kok beda banget dengan apa yang aku bayangin sebelumnya ya? Aduh kayaknya salah deh. Dulu harusnya waktu itu nggak mutusin kayak gitu deh. Teman-teman harus tahu. Tuhan nggak pernah salah manggil teman-teman dan saya. Jangan pernah kita pakai feeling dan emosi kita untuk kita menentukan apakah kita benar jalanin panggilan kita ini atau enggak. Jangan sekali-sekali kita terjebak dengan emosi kita. Itu penting banget teman-teman. Emosi nggak bisa dihindari, yes. Karena itu adalah nature, itu natural kita sebagai manusia. Tapi iman, itu yang kita butuhin. Di saat emosi membuat kita merasa panik, khawatir, ngerasa kalau ini salah, apa yang kita putuskan sebelumnya salah. Tapi justru kita butuh iman yang semakin membuat kita percaya dan yakin bahwa memang kita ada di dalam jalan yang Tuhan pilih. Taruh jangkar kita di dalam Tuhan. Taruh jangkar kita kepada Tuhan yang manggil kita. Dan jangan lupa, Tuhan juga udah berikan Roh Kudus. Tuhan udah kasih rohnya yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kita, teman-teman dan saya. Jadi yuk kita jalan step by step sama Tuhan. Jadiin ketidaktahuan kita akan segala sesuatu sebagai motivasi kita untuk menjalani panggilan kita saat ini. Atau bahkan panggilan-panggilan kita berikutnya di depan sana, teman-teman. Sementara juga untuk teman-teman mungkin saat ini ada yang lagi struggle untuk memutuskan lari dari callingnya Tuhan saat ini.
Mungkin ada saat ini teman-teman yang lagi ngerasa seperti itu. Lagi, Tuhan kayaknya aku mau say no nih sama panggilanmu Tuhan. Aku cuma bilang sama teman-teman semua, Tuhan sayang banget sama teman-teman. Tuhan sayang banget sama kamu. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan kita yang satu ini, dia adalah Tuhan yang akan bodoh amat dan gak peduli sama kita ketika kita nolak panggilan dia. Kenapa? Karena dia itu Tuhan. He is the God. Tuhan yang sayang banget sama kita. Tuhan yang kita gak akan pernah bisa selami pola pikirnya dia. Tapi kita cuma bisa raih hatinya Tuhan. Karena dia tuh besar dan kasihnya tuh luar biasa banget dalam kehidupan kita. Dan dia adalah Tuhan yang gak akan nyerah. Bahkan ketika teman-teman mungkin saat ini say no untuk panggilan kalian, yang mungkin kalian ngerasa, aduh, lagi ada punya beban yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman. Percaya deh, Tuhan gak akan pernah give up untuk terus panggil teman-teman semua. Even meskipun kita udah ngecewain Tuhan, meskipun kita udah ngecewain dia akan terus panggil teman-teman semua. Dia akan terus panggil kita semua. Dia akan terus panggil kita meskipun kita gak dengar atau memilih untuk mengabaikan. Jadi stop untuk berusaha mengejar Tuhan dengan semua pengetahuan, dengan semua ekspektasi, dengan semua apa yang kita tahu karena kita udah mengalaminya. Stop mengejar Tuhan dengan cara seperti itu. Tuhan senang banget ketika kita datang dengan kekosongan kita. Tuhan senang banget ketika kita menyerahkan emptiness-nya kita sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mau penuhin kita, teman-teman. Tuhan yang mau penuhin hidup kita sepenuhnya. Dengerin hati teman-teman. Dengerin hatimu. Dengerin hatimu. Rilis masa lalu. Disconnect dari segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, kekecewaanmu, segala pengetahuanmu. Dan tinggal istirahat di dalam hadiratnya. Karena cuma di dalam hadiratnya itu. Karena cuma di dalam hadiratnya itu kita bisa ketemu face to face sama Tuhan. Connect lagi sama Tuhan. Connect lagi sama Tuhan. Dan setelah kita connect sama Tuhan, kita akan yakin untuk kita melangkah di season kita berikutnya. Kita semua dipanggil tanpa terkecuali. Dan apapun kondisi yang harus kita hadapi saat kita jalanin panggilan, ingat deh, ada di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat ya teman-teman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pegang terus ayat ini teman-teman. Jadi penting banget untuk kita tahu dan yakin saat ini. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Please banget teman-teman. Bangun relationship sama Tuhan, sama Roh Kudus. Untuk kita lebih ngerti lagi tentang Tuhan. Untuk kita bisa lebih intim lagi sama Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan lagi suruh hari-hari ini, kita akan ngerti, kita akan langsung sigap, kita akan langsung aware, dan kita akan berani untuk melangkah, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Faktanya gini, panggilan pertama kita sebagai orang-orang percaya, itu adalah ketika kita terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita jawab panggilannya, itu adalah starting point di mana kita mau membangun hubungan sama Dia. Roma 10 ayat 9-10 berkata seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita udah terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, artinya kita udah jawab panggilan kita yang pertama, teman-teman. Sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan ngerasa bahwa teman-teman tuh belum jalanin panggilan teman-teman. Karena sebenarnya ketika teman-teman udah declare dan terima Yesus dalam kehidupan teman-teman, itu artinya kalian lagi jalanin panggilan teman-teman.
Itu adalah panggilan pertama teman-teman semua. Panggilan pertama kita semua, saya dan teman-teman. Dan Roh Kudus yang udah kita terima, itu yang akan menuntun kita untuk semakin memahami apa kehendak Tuhan di dalam setiap season yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, thank you buat kalian semua yang udah ikutin ibadah kita dari awal sampai habis, sampai sekarang ini. Thank you juga buat Dela yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan hari ini. Juga thank you buat Brother Kristantio. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Thank you buat Firman yang luar biasa memberkati kita semua. Juga tim editor Samantha, thank you udah edit, upload video online service kita ini. Tuhan yang pakai kalian semua lebih luar biasa lagi, dan semua talenta yang Tuhan sudah tanamkan, kembangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Juga thank you buat semua teman-teman yang udah mempersembahkan persembahan. Jangan lupa kode uniknya 9. Scan QR, kode uniknya 9. Oke guys. Oh iya, jangan lupa guys, kita setiap malam sekarang ada Intimate Night Prayer. Wow, kita gabung sama-sama setiap jam 10 via Google Meet. Linknya akan di-share di grup dari Dennis nanti. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sharing satu sama lain, saling menguatkan, dan kita yakin dan percaya dalam kesatuan hati, dalam persatuan, di situ ada kekuatan. Oke, kita siapkan hati kita mau berdoa, mengakhiri, menutup ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan, kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Biarlah kami boleh pakai ini semua untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami nggak cuma jadi pendengar yang baik, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat setiap anak-anak, setiap member SAL, setiap volunteers yang sudah berjerih lelah untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang Tuhan sudah tanamkan, dalam mereka boleh kembangkan, pakai itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati sekolah kami, memberkati kuliah kami, pekerjaan kami, usaha bisnis yang Tuhan percayakan juga. Tuhan berkati pelayanan kami juga, Tuhan memberkati lebih lagi ya Bapa. Juga Tuhan Yesus, ada dari beberapa teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan juga, Tuhan berikan, bukakan yang terbaik, berikan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan juga untuk gereja kami. Tuhan memberkati GBI Ketapang Utara, juga dana pembeliannya yang masih kami kumpulkan. Kami yakin dan percaya ini proyeknya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kami ya Bapak. Juga Tuhan untuk komunitas SALT, di mana tempat kami bernaung, bertumbuh, bergaul bersama-sama ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai komunitas ini untuk kami sama-sama untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami, juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka lebih lagi dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, tangan kita ke surga, sumber berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kalian berada dan terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you guys. See you next week. See you ntar malam jam 10. Intimate Night Prayer. God bless you.